Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran DPK Dasar-Dasar Program Kejuruan, khususnya untuk jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara hub, switch, dan router. Namun sebelum itu ada yang perlu disampaikan juga. Untuk pembelajaran di bab 5 ini diharapkan siswa mampu satu, memahami sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Yang kedua, menjelaskan peralatan TJKT. Yang ketiga, mengidentifikasi peralatan TJKT. Dan yang keempat, mengenal peralatan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi seperti diantaranya router, manageable, switch, OTDR, firewall, server, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan memahami peralatan pada TJKT. Jaringan komputer menggunakan dua atau lebih komputer yang saling terhubung antara satu sama lain, serta dapat berbagi data dan komunikasi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak. Switch dan router termasuk perangkat keras yang digunakan untuk bertukar informasi dan membawa data sampai ke tujuan. Setiap titik akhir dikenal dengan nama host dalam jaringan dan memiliki pengenal yang unik seperti IP address dan MAC address. Nah, berikut kita akan mulai membahas tentang perbedaan hub, switch, dan router. Ketiga perangkat yang ada pada gambar ini seperti serupa, namun ada perbedaan dalam cara mereka menangani data. Yang pertama akan kita membahas tentang hub. Tujuan hub adalah untuk menghubungkan semua perangkat jaringan Anda di jaringan internal. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah ilustrasi sebuah hub. Kemungkinan atau kurang lebih terdapat 4 port di dalamnya, artinya jadi ada 4 perangkat nanti yang bisa terhubung ke hub tersebut. Hub ini adalah perangkat yang memiliki banyak port yang menerima koneksi internet dari perangkat jaringan, dan hub ini dianggap tidak cerdas karena tidak menyaring data apapun atau memiliki kecerdasan untuk menentukan kemana data tersebut seharusnya dikirim. Karena itu, satu-satunya hal yang diketahui hub hanya saat perangkat terhubung ke satu portnya saja. Artinya, jadi ketika paket data tiba di salah satu port, paket data itu disalin ke semua port lainnya, jadi semua perangkat di hub itu bisa melihat paket data tersebut. Atau artinya ketika data dikirimkan, maka data tersebut akan diterima dan dikirimkan kembali oleh hub ke semua perangkat yang terhubung di hub tersebut. Jadi sekali lagi, paket data masuk ke satu port, maka hub hanya akan menyiarkan ulang data itu ke setiap port yang memiliki perangkat yang terhubung dengannya. Misal contoh seperti ini. Misalnya komputer A hanya ingin berkomunikasi dengan komputer B, komputer lainnya akan tetap menerima datanya meskipun data itu bukan dimaksudkan untuk mereka. A ingin berkomunikasi dengan B, tetapi komputer di tetangganya yang terhubung ke hub tetap akan menerima data tersebut. Jadi ketika ini terjadi, itu tidak hanya akan menciptakan masalah keamanan, tetapi juga menciptakan lalu lintas yang tidak perlu di jaringan. Dengan kata lain, terjadi pemborosan bandwidth. Kemudian yang berikutnya adalah switch. Switch sangat mirip dengan hub. Switch juga perangkat yang memiliki banyak port yang menerima koneksi internet dari perangkat jaringan. Berbeda dengan hub, switch itu cerdas. Sebuah switch sebenarnya dapat mempelajari alamat isi perangkat yang terhubung dengannya dan menyimpan alamat fisik. Ini yang disebut dengan MAC address di tabelnya.
Ya, pada tabel di situ terlihat kalau switch itu bisa membaca sebuah MAC address dari sebuah perangkat yang terhubung ke switch ya. Jadi ketika paket data dikirim ke switch, data tersebut hanya diarahkan ke port tujuan yang dituju saja. Tidak seperti hub, di mana hub akan menyiarkan ulang data ke setiap port. Contoh ilustrasi, ketika data dikirimkan masuk ke port 1, maka data tersebut akan dikirimkan sesuai dengan port yang dituju, misalnya ke port 3. Ya, maka port 2 dan 4 tidak akan menerima data. Jadi, sebagai contoh, jika komputer A ingin berkomunikasi dengan komputer B, maka paket data tiba di switch dan kemudian switch akan melihat tabel alamat MAC address dan port yang cocok dan mengirim data ke port yang benar, dan kemudian paket data hanya akan pergi ke komputer itu. Jadi itulah perbedaan utama antara hub dan switch. Jadi sebagai hasilnya, switch jauh lebih disukai daripada hub karena mereka mengurangi lalu lintas yang tidak perlu di dalam sebuah jaringan. Ulasan hub dan switch. Sehingga sebagai ulasan, hub hanya mendeteksi bahwa suatu perangkat terhubung secara fisik dengannya, dan jika switch dapat mendeteksi perangkat tertentu yang terhubung dengannya karena menyimpan catatan MAC address perangkat tersebut. Hub dan switch digunakan untuk bertukar data dalam jaringan area lokal, misalnya di jaringan rumahan Anda atau di dalam ruang lingkup bekerja. Mereka tidak digunakan untuk bertukar data di luar jaringan mereka sendiri, seperti misalnya di jaringan internet. Karena untuk bertukar atau merutekan data di luar jaringan mereka sendiri, seperti keluar ke internet, perangkat harus dapat membaca alamat IP. Sementara hub dan switch tidak bisa membaca alamat IP. Kemudian yang berikutnya adalah router. Disinilah router berperan. Router melakukan apa yang namanya routing. Maksudnya sebagai perangkat yang meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya berdasarkan alamat IP mereka. Ketika paket data diterima dari router, router memeriksa alamat IP data dan menentukan apakah paket itu dimaksudkan untuk jaringan sendiri atau jaringan lain. Jika router menentukan bahwa paket data dimaksudkan untuk jaringannya sendiri, maka router akan menerimanya. Tetapi jika itu tidak dimaksudkan untuk jaringannya sendiri, ia mengirimkannya ke jaringan lain. Jadi router pada dasarnya adalah gateway suatu jaringan. Jadi di sini kita memiliki jaringan pribadi dengan routernya dan kita akan menyebutnya sebagai jaringan hijau. Nah, pada gambar kita lihat ada jaringan hijau ditujukan oleh layar berwarna hijau pada gambar, dan di sini Anda akan melihat paket data yang berbeda ditunjukkan oleh warna yang berbeda yang mewakili alamat IP yang berbeda, dan mereka akan memasuki router jaringan hijau di internet. Jaringan hijau, data ditolak oleh router, dikirim ke jaringan lain, hanya menerima untuk paket data yang berwarna hijau saja. Sekarang router hanya akan menerima paket data hijau karena mereka adalah satu-satunya yang dimaksudkan untuk jaringan ini. Jadi semua paket data lainnya, merah, biru, hitam, dan lain-lain, akan ditolak oleh router ini karena mereka tidak ditunjukkan untuk jaringan ini karena alamat IP mereka tidak dimaksudkan untuk jaringan ini. Sekarang di sini adalah pandangan yang diperluas dari router. Ketika router terkoneksi ke dalam jaringan internet, ada 4 jaringan di sini ditunjukkan oleh warna yang berbeda, dan masing-masing jaringan memiliki router sendiri bersama dengan hub atau switch mereka dan komputer mereka. Nah, di sini terlihat